Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Iwan Ali Nurdin, MPD dari SMKN 1 Talaga. Bapak Ibu juga seluruh peserta didik yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada paparan ini kami akan menyampaikan pemahaman saya tentang materi Merdeka Belajar. Harapan setelah saya memahami, saya mencoba berbagi pada Bapak Ibu Guru juga peserta didik, dengan harapan nanti Bapak Ibu Guru dan peserta didik bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa memberikan umpan balik. Selamat menyimak. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan, yaitu pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik atau peserta didik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Itulah Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik atau peserta didik. Mengenali diri di sini ada perannya baik sebagai peserta didik ataupun sebagai pendidik. Di sini sebagai pendidik kita harus memahami diri kita, bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita. Di sini perlu kita pahami bahwa kita pendidik punya potensi untuk menyampaikan kemampuan kita untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Dan peserta didik pun sama, peserta didik harus mampu memberikan, menerima apa yang disampaikan oleh selanjutnya. Apa peran kita sebagai pendidik dan peserta didik? Kita sebagai pendidik sangat penting dalam perkembangan siswa. Pendidikan yaitu untuk mendidik, membimbing, mengajar, serta dapat membantu perkembangan kepribadian seorang, mengarahkan pada tujuan pendidikan. Dalam pendidikan kita memiliki tujuan, di mana kita diharapkan mampu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tujuan tersebut untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Landasan inilah mungkin yang harus menjadi tolak ukur bagi pendidik, di mana perannya harus bisa mendongkrak ke tujuan pendidikan nasional. Dan peserta didik pun sama, diharapkan memahami juga apa tujuan dari pendidikan. Selanjutnya adalah ingin menjadi pendidik atau peserta yang bagaimana kita. Nah, kita sebagai murid pernah dulu terinspirasi oleh guru-guru kita. Nah, guru-guru tersebut mungkin ada yang berkesan di hati kita dan mungkin menjadikan inspirasi bagi kita waktu kita masih sebagai siswa, sehingga kita mencoba berusaha akan menjadi guru tersebut. Nah, hal tersebut harus bisa kita bangkitkan pada siswa kita sebagai pendidik, bagaimana supaya siswa mampu mengikuti jejak kita sebagai pendidik. Bangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini mendidik harus menyeluruh. Artinya bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas hari ini, hari esok, atau lusa, tetapi pendidikan harus menyeluruh dari awal sampai akhir, bahkan semenjak kita lahir, bahkan sampai hayat kita. Nah, ini perlu kita jadikan patokan bahwa dalam mengajar atau sebagai siswa, sebagai pelajar, maka di sini kita harus berusaha menyeluruh dalam mencari ilmu, dalam mendidik atau hal lainnya dari awal sampai akhir. Akhirnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Oleh karena itu di sini kita percaya bahwa sekolah merupakan bekal untuk murid mengisi masa depannya. Mari kita renungkan bersama bagaimana pendidikan yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu pendidikan selama 1 abad. Baik, di sini pada zaman-zaman dahulu kita negara Indonesia pernah dijajah. Pendidikan di masa kolonial kita ditekankan dengan pendidikan yang keras, di mana di masa-masa tersebut mungkin siswa pernah mengalami sanksi hukum berupa fisik dan lain sebagainya. Sanksi tersebut mungkin akan bekas pada anak tersebut, sehingga mau tidak mau akan memberikan satu kesan mendalam pada anak tersebut. Oleh karena itu, pendidikan masa kolonialisme harus segera diperbaiki dan diubah menjadi pendidikan yang bersifat humanis.
Selanjutnya adalah menjadi manusia secara utuh. Jadikanlah manusia itu secara utuh, karena manusia punya dua kebutuhan, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Untuk mencapai kebutuhan lahir dan batin ini, maka perlulah yang namanya pendidikan. Untuk hal tersebut, kenapa kita harus mempelajari tentang masalah kebutuhan lahir dan batin ini? Karena kita diharapkan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu semua, itu materi yang kedua. Selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini pada modul berikutnya, dalam mendampingi murid, kita harus memahami keadaan kodrat yang ada pada siswa maupun pendidik. Di sini ada kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu di mana setiap siswa itu memiliki keadaannya masing-masing, memiliki suasana masing-masing. Tidak kita bisa samakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus berusaha bagaimana kodrat keadaan ini bisa kita pahami dan disesuaikan dengan pembelajaran kita di kelas. Siswa pun sama, kodrat keadaan masing-masing harus dipahami oleh siswanya masing-masing dengan selalu bersyukur dengan keadaan yang terjadi pada diri kita sebagai peserta. Yang berikutnya adalah kodrat alam. Nah, di sini setiap manusia, setiap insan dilahirkan di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di perkotaan, di pantai, di gunung, dan lain-lain. Nah, kodrat ke alam ini akan membentuk karakter pada siswa tersebut. Oleh karena itu, bagi peserta didik harus memahami bagaimana kodrat alam ini akan mempengaruhi karakter dan budaya siswa. Oleh karena itu, perlu kita hati-hati dalam menyampaikan pendidikan kepada siswa. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman selalu berubah, cara mendidik, mengajar, menyesuaikan diri dengan murid-murid. Perubahan zaman yang berpengaruh terhadap cara kita mendidik, mengajar murid. Kodrat zaman ini akan sangat berbeda anak yang sekarang dengan anak-anak yang masa lalu. Dulu kita belum mengenal yang namanya gadget. Nah, sekarang gadget itu merupakan sebuah kebiasaan bagi siswa. Oleh karena itu, kodrat zaman ini harus kita imbangi oleh peserta. Dan selanjutnya asas trikon. Apa itu asas trikon? Asas trikon ini adalah di mana jawaban menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Trikon ini merupakan singkatan dari trikon pertama, continue. Artinya pendidikan itu harus berkesinambungan. Yang kedua adalah trikon konvergen. Artinya di sini adalah ilmu yang kita dapatkan tidak hanya bersumber dari sumber saja, tapi diambil dari berbagai sumber. Dan berikutnya adalah trikon konsentris. Artinya di sini adalah bahwa pendidikan atau pembelajaran itu tidak boleh melupakan kepribadian kita sendiri. Boleh kita memahami pendidikan luar negeri, boleh kita memahami hal-hal yang berada di luar negeri, tapi kita harus juga tetap mengingat keperbedaan kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini apa yang dimaksud dengan budi pekerti? Budi pekerti di sini adalah sebuah kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak budi yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Nah, bagaimana memahami budi pekerti ini? Budi pekerti adalah apa yang dilakukan oleh siswa terhadap perilaku yang baik yang bisa menghantarkan peserta didik kepada kebahagiaan yang hakiki. Jadi budi pekerti ini cenderung pada karakter, di mana karakter tersebut akan muncul pada siswa tersebut dari kebiasaan siswa. Nah, berikutnya teori konvergensi dalam pengaruh pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantara pada melaksanakan pendidikannya, beliau tidak serta-merta mengambil teori-teori dari barat, tetapi beliau juga cermat mengidentifikasi teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi jangan sampai yang namanya ilmu pengetahuan kita kebablasan dengan melupakan kepribadian yang kita miliki. Dan berikutnya yang terakhir adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Selamat di sini diharapkan kita sebagai pengajar bisa menghantarkan siswa-siswi kita untuk selamat dalam mengarungi kehidupan di sini dan bahagia ketika selesai dalam mengikuti pendidikan.
Selanjutnya adalah sistem Among. Sistem Among bukan sekadar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Metode sistem Among adalah metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dengan kasih sayang dan kodrat alam yang dalamnya terdapat cara-cara dalam mendidik anak. Alat pembelajarannya berupa perhatian untuk tumbuhnya lahir dan batin. Sistem Among Merdeka Belajar Abad 21. Di sini kompetensi Abad 21 merupakan kompetensi yang perlu dimiliki murid menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dan membimbing guru dan bimbingan guru. Memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi Abad 21. Abad 21 itu dipenuhi dengan teknologi, di mana teknologi digital ini perlu kita sampaikan, kita ajarkan dengan tetap memperhatikan aturan-aturan tata kepribadian yang kita miliki. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, guru membimbing dan mendampingi murid di sini perlu dengan ketulusan, keikhlasan dalam mengajar siswa-siswanya. Ini dengan kita membimbing murid, insya Allah bangsa akan lebih baik lagi. Peranan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Nah, bagaimana melibatkan peran masing-masing elemen agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuhnya kembang murid. Jadi, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam mendidik siswa. Bapak Ibu, itu materi yang kami pahami dari modul yang telah kami pelajari. Terima kasih atas simakannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.